Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 5 dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik tentang spesiasi. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Faridudin Atar sebagai pemateri, Helmi Firdiastro sebagai moderator dan pemateri, Niken Nurmutiahan ini sebagai pemateri, dan Rifki Ahmad Fareji sebagai pemateri. Dalam pembahasan presentasi yang bertopik tentang spesiasi ini, kami akan membahas tentang pengaruh utama spesiasi yang terdiri dari isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Lalu ada juga bentuk spesiasi yang terdiri dari spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Oke, langsung saja ke materinya yang akan dibahas oleh saya sendiri, Helmi Firdiastro. Pengertian spesiasi. Spesiasi adalah suatu proses pembentukan jenis baru. Spesiasi terjadi apabila aliran gen antara populasi yang pada mulanya ada secara efektif telah mereda disebabkan oleh mekanisme isolasi. Lalu di sini adalah contoh spesiasi. Dilihat dari gambar pertama, ini ada seekor burung pecuk yang dapat terbang, dan selanjutnya pada gambar kedua, burung pecuk yang tidak dapat terbang. Lalu pengaruh utama spesiasi. Yang pertama adalah isolasi geografi yang disebabkan oleh kedua sistem yang terpisah memiliki gen permulaan yang berbeda. Lalu mutasi yang terjadi secara random atau acak, lalu tekanan terhadap seleksi alam, dan pergeseran susunan gen berpeluang. Lalu untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saudara Faridudin Atar. Kepadanya dipersilakan. Pengaruh utama spesiasi yang kedua yaitu isolasi reproduksi. Dijabarkan pada tahun 1942 oleh ahli biologi, spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini di alam dan memiliki keturunan yang viabel dan fertil. Sawar prazigotik. Sawar prazigotik adalah penghalang terjadinya suatu perkawinan antar spesies yang berkerabat dekat atau suatu perintang terjadinya pembuahan telur jika spesies yang berkerabat dekat berusaha untuk saling mengawini. Jenis sawar prozigotik. Yang pertama ada isolasi habitat. Isolasi habitat adalah penghalang terjadinya perkawinan antar spesies dikarenakan perbedaan pada habitat, walaupun terdapat di wilayah yang sama. Yang kedua ada isolasi temporal. Isolasi temporal adalah penghalang terjadinya perkawinan antar spesies dikarenakan perbedaan waktu pada musim kawin. Jenis-jenis penghalang prazigotik. Yang pertama ada isolasi mekanis. Isolasi mekanis adalah suatu rintangan perkawinan antar spesies dikarenakan perbedaan bentuk anatomi. Yang kedua ada isolasi perilaku. Isolasi perilaku adalah rintangan perkawinan antar spesies dikarenakan perbedaan pada perilaku, walaupun kedua spesies tersebut sangat mirip. Oke, terima kasih kepada Faridudin Atar yang telah membawakan materi. Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Niken Nurmutiahan ini. Kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis penghalang prazigotik selanjutnya adalah isolasi gametik. Isolasi gametik adalah penghalang gamet-gamet dari spesies yang berbeda untuk membentuk zigot karena adanya molekul spesifik pada lapisan telur yang hanya menempel pada molekul yang cocok pada sel sperma spesies yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sawar pasca-gizotik. Sawar pasca-gizotik adalah suatu penghalang yang mencegah zigot hasil perkawinan dua spesies yang berkerabat dekat untuk dapat berkembang hidup menjadi dewasa. Jenis-jenis sawar pasca-gizotik. 1. Penurunan ketahanan hidup hibrida. Ketika dua spesies berbeda berhasil melakukan perkawinan, maka
maka ketidakcocokan genetik di antara kedua spesies tersebut akan melemahkan bahkan menggugurkan perkembangan hibrida tersebut pada tahap embrio. 2. Penurunan fertilitas hibrida. Jika dua spesies yang berbeda melakukan perkawinan dan keturunan hibridanya berhasil bertahan hidup, maka masalah reproduksi akan menghalangi kelangsungan hidup spesies hibrida tersebut. Penyebab keturunan hibrida tersebut adalah mandul. Mandul adalah kegagalan meiosis untuk menghasilkan gamet normal dalam keturunan hibrida tersebut. 3. Perusakan hibrida. Dari beberapa kasus perkawinan silang antar spesies, ada kalanya perkawinan tersebut menghasilkan keturunan hibrida yang sehat dan subur reproduksinya. Akan tetapi, ketika keturunan hibrida tersebut kawin dengan sesamanya atau dengan spesies induknya, hasil keturunannya akan menjadi lemah dan mandul. Oke, baik, terima kasih kepada Niken Nurmutiahan ini yang telah memberikan materi. Lalu untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saudara Rifki Ahmad Fareji. Kepadanya dipersilakan. Bentuk spesiasi. Bentuk spesiasi dibagi dua. Satu, spesiasi alopatrik berasal dari bahasa Yunani kuno alos yang artinya lainnya dan patris tanah air, atau spesiasi geografis, spesiasi yang berlangsung ketika populasi spesies yang sama terisolasi satu sama lain hingga tak terjadi pertukaran gen. Hal ini dapat diakibatkan oleh persebaran penduduk atau perubahan geografis seperti pembentukan pegunungan, pulau, atau kegiatan manusia berskala besar. 2. Spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik dapat terjadi dalam populasi yang hidup di area geografis yang sama. Spesiasi simpatrik dapat terjadi jika aliran gen berkurang akibat faktor-faktor seperti poliploidi, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual. Faktor-faktor spesiasi simpatrik. 1. Poliploid. Suatu spesies dapat berasal dari suatu kecelakaan selama pembelahan sel yang memunculkan set ekstra kromosom, suatu kondisi yang dikenal sebagai poliploidi. Ada dua bentuk poliploidi. 1. Autopoliploid adalah individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies. 2. Allopoliploid, jika penggadaan set kromosom terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Allopoliploid terjadi karena hibrid atau penyilangan antara dua spesies. 2. Diferensiasi habitat. Spesiasi simpatrik juga dapat terjadi ketika faktor-faktor genetik memungkinkan suatu populasi mengeksploitasi habitat atau sumber daya yang tidak digunakan oleh populasi induk. 3. Seleksi seksual. Faktor yang terakhir yaitu seleksi seksual, terdapat bukti bahwa spesies simpatrik juga dapat didorong oleh seleksi alam. Baiklah, terima kasih kepada Rifki Ahmad Fareji yang telah membawakan materi. Baiklah, kita sudah tiba di akhir dari presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kelebihan atau kekurangan dalam perkataan atau perbuatan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.